sudah semuanya habis. Nah, di dalam Islam itu adalah perempuan tuh cukup melakukan untuk menjaga dirinya saja, menjaga kehormatannya aja, itu benar-benar sudah membantu laki-lakinya. Nah, makanya kemudian hafidhotun itu yang terakhir adalah menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan kemudian menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada ataupun ketika suaminya ada. Nah, itu adalah balasannya di dalam Islam. Jadi mudah sekali dalam Islam. Tapi laki-lakinya boleh Selingkuh. menikah lagi. Menikah lagi. Iya. Nah, itu adalah termasuk salah satu kebolehan, bukan kewajiban. Makanya kemudian ketika di dalam Islam, sama istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, kamu nanti mau nikah lagi nggak? Saya bilang saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Jadi gini, karena gini, sebenarnya kalau laki-laki itu ya, laki-laki ditanya sama perempuan ditanya, itu preferensinya pasti berbeda. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Misal, laki-laki tuh pengennya banyak. Ketika dia dapat satu, dia nggak akan cukup dengan satu. Dia maunya dengan yang lain. Itu dari dulu juga seperti itu. Perempuan nggak. Perempuan dia kalau satu, dia satu aja. Nah, karena itulah terjadi beberapa perbedaan. Dan karena itulah tidak diwajibkan untuk nikah lebih daripada satu di dalam Islam. Cuma diperbolehkan karena ada beberapa kasus yang bisa memungkinkan itu jadi solusi. Misal ketika kita tuh terjadi perang misalnya. Atau ketika misalnya ada seseorang istri yang belum bisa untuk mengandung dan kemudian laki-lakinya belum mau untuk menceraikan. Jadi dia bisa untuk menambah supaya dia mendapatkan anak juga dan tetap bisa untuk ngurus istrinya yang satu itu dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau saya sih belum kepikir sih kalau saya. Cuman itu diberikan sebuah solusi aja supaya mereka itu bisa menjalankan tanpa melakukan sebuah hal yang buruk. Karena pada faktanya banyak juga orang-orang yang melarang misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya mereka melakukan ya perzinaan juga ujung-ujungnya. Nah, itu yang kita benar-benar benar-benar sesalkan lah yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah di dalam Islam ada. Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami. Tentu saja. Setiap dosa istri itu dosa suami. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya. Walaupun nggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya. Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian kan. Nah, terus ketika Mas bilang saya terima nikah dan kawinnya. Nah, itu ketika bilang itu Mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke Mas. Dan semua hak bapaknya pindah ke Mas dengan tambahan. Bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana. Mas boleh. Nah, itu tambahan hak daripada Mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke Mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah Mas nikahin, Mas yang kena. Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita nggak tahu dia sholat apa enggak gitu, berarti tetap suami Mas yang kena. menanggung dosanya juga. Iya, tapi kalau Mas Indra nggak sholat, Mbak nggak menanggung. Wow. Karena Mas yang berkewajiban untuk mendidik kan itu kan ya, sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan. Nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu. Iya. Betul. Dan gini apalagi kalau istrinya banyak. Iya. Itu dia. Nah, satu aja gimana Mas rasanya Mas? Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu 2 orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada 1. Dan saya pernah nanya tuh sama ustadz saya, kok ustadz nikah lagi? Dia bilang gini, kamu tanya aja tuh sama ustazah, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya gini Mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan Mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah dan belum nikah. Temennya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu nggak nikahin teman saya. Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Teman saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga nggak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temannya juga. Nah, karena dia ya walaupun bukan berarti tanpa problem ya Mbak ya, pastinya ada problem ya, karena kita udah tau lah namanya perempuan
Ya dia bilang saya kuat, ya mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti ada juga konflik ya. Cuman mungkin yang mereka cari itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung kali ya. Ya toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan. Iya. Mm-mm.